Hello guys, how are you? I hope you are fine. Oke, jadi hari ini saya ada dapat pertanyaan, dari salah satu follower yang bertanya gimana sih cara mudah, untuk belajar bahasa Inggris, cara mudah atau cara cepat, Um, dan ini yang saya mau bilang sebelumnya, belajar bahasa Inggris itu nggak seperti hari ini saya belajar vocabulary, 1 bulan kemudian saya udah bisa cus pokoknya udah fluent deh, ngalir kayak air. Tempo masing-masing orang untuk belajar itu beda-beda. Tapi kalau misalnya 1 bulan kemudian terus bisa fluent bahkan seperti native, maaf kalau saya mengecewakan tapi itu sedikit tidak realistis, Kalian bisa punya opini yang berbeda dari saya, tapi selama saya mengajar dan saya sendiri, sebelum saya bisa belajar bahasa Inggris kan saya juga awalnya student ya, seperti kalian gitu, belajar juga bahasa Inggris, dan itu memang nggak segampang, nggak semudah itu gitu. Oke, jadi salah satu contoh ya kan, uh, perbandingan antara orang yang belajar bahasa Inggris itu apa sih? Saya ambil contohnya orang yang pergi ke gym, orang yang punya otot berbentuk, atau orang yang punya badan bagus ya. Mereka pergi ke gym, kita ngelihat mereka udah bagus aja badannya gitu ya, atau udah berotot aja. Tapi kita nggak pernah tahu kan usaha mereka untuk bisa seperti itu seperti apa, berapa lama mereka butuhkan untuk bisa seperti itu. Saya punya murid, saya punya student itu yang kebetulan dia adalah pemilik gym ya. Jadi dia bilang bahwa membentuk otot itu nggak gampang, butuh tahunan ya. Kadang kalau misalnya contohnya musim panas ya, deket-deket musim panas gitu, orang-orang pada berbondong-bondong ke gym, mereka mau badan mereka semua pada langsing, atau mereka tiba-tiba punya otot hanya dalam jangka waktu 4 bulan atau 3 bulan. Justru kata dia, uh, olahraga yang diforsir itu berbahaya, Jadi intinya gitu, dia bilang bahwa untuk membentuk otot itu nggak segampang itu, butuh tahunan, dan itu harus terus dijaga, harus terus di maintain. Jadi sama seperti ketika kita belajar bahasa Inggris gitu, anak bayi juga kan, ketika mereka belajar ngomong itu mereka nggak tiba-tiba sebulan tiba-tiba udah fluent aja bahasa apapun itu, termasuk bahasa ibu kita ya kan. Bayi itu belajar, awal-awalnya selalu salah, tapi kita perbaikin ya, dan akhirnya mereka jadi perfect dan bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi seperti itu juga bahasa Inggris. Oke, jadi sekarang gini, itu intermezzonya. Eh, tapi apa ada cara mudah gitu? Apa ada cara lebih cepat supaya bisa belajar bahasa Inggris? Ini salah satu tips aja ya. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan supaya bisa belajar, supaya bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Um, cara yang salah satu cara yang saya rasa mudah untuk dipraktekkan itu yaitu membuat bahasa Inggris itu menjadi lebih sempit. Jadi kita fokus. Maksudnya apa sih? Gitu. Jadi general English itu luas banget. Kalau kita mau belajar itu semua, waktunya pasti panjang juga karena dia general gitu. Waktunya lama lah. Tapi kalau misalnya kita fokuskan ke sesuatu yang misalnya ke field kita, misalnya kita kerja nih sebagai IT ya, atau programmer, alangkah baiknya kalau kita mulai belajar bahasa Inggris itu dari field itu gitu. Jadi IT itu kan masuk ke dalam business English, business English itu sendiri banyak gitu, dan business English itu ada dalam general English, so business English,
Business English tuh luas banget. Kalau mau dipelajarin semuanya ya panjang juga waktunya. Tapi kalau misalnya kalian kerja sebagai IT atau sebagai sales ya, jadi kalian pelajari kosakata atau percakapan-percakapan yang menyangkut hal itu. Kalau kalian belajar vocabulary atau kosakata atau kalimat-kalimat atau conversation yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan kalian sebagai student. Oke. Saya ambil contoh gini deh. Kita keluar sedikit dari bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Portugis. Oke. Waktu saya tiba di Brazil itu saya bahasa Portugis saya nol besar, oke. Saya hanya tahu beberapa kata aja gitu. Tiba di Brazil saya nggak bisa ngomong Portugis gitu. Dan waktu itu apa yang saya lakukan? Saya mikir, oke deh, saya coba deh belajar dari sesuatu yang saya suka gitu. Sebenarnya saya nggak suka masak, tapi karena waktu itu saya baru saja menikah dan tentu saja saya harus masak. Saya harus belajar masakan Brazil tentunya. Jadi saya mulai belajar bahasa Portugis itu dari resep-resep. Jadi saya suka lihat video di YouTube, oke? Dan saya suka lihat artikel-artikel juga tentang resep-resep makanan. Oke. Dari situ saya belajar apa? Saya belajar imperatif. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris imperatif itu misalnya go, make, like for example, go to the supermarket or fry the egg, pass the salt. Oke, imperatif. Oke. Jadi saya belajar itu, saya belajar kosakata bahan-bahan makanan, ya kan, jenis-jenis makanan, bumbu-bumbu masakan, oke. Saya pelajari itu. Jadi itu ngebuat saya nggak bosan gitu, punya motivasi untuk terus belajar bahasa Portugis karena sorry, bahasa Portugis itu lebih susah lagi dari bahasa Inggris gitu. Jadi kalau dari awal udah nggak seneng, udah nggak punya motivasi, kedepannya juga bakal susah gitu. Jadi saya belajar bahasa Portugis dimulai dari resep. Lama kelamaan saya mulai merambah ke area yang lain yang saya juga suka gitu. Jadi itu salah satu tips ya. Salah satu tips adalah seperti itu. Ada faktor lain seperti yang saya bilang, ini hanyalah salah satu tips untuk kita fokus gitu. Ada lagi of course cara-cara yang lain, oke, tapi untuk saat ini itu adalah salah satu paling mudah, oke. Jadi belajar bahasa Inggris kalian ada di field apa sih, situasi apa sih gitu, kalian pakai itu banyaknya di mana gitu. Kalau misalnya kalian kerja, area kerja kalian apa sih? Kalau kalian misalnya engineer atau teknisi, bahasa Inggris untuk bahasa Inggris teknis itu ada lagi, oke. Kalau kalian misalnya perawat ada lagi, oke. Untuk medical juga ada lagi. Nah, jadi yang itu kalian fokus dulu belajar ke situ. Kalau kalian udah tahu di situ, mahir di situ, kalian boleh coba ke area yang lain, oke. So itu salah satu tips dari saya. Dan kalau misalnya kalian, aduh tapi saya udah belajar lama banget dan kok nggak bisa gitu, itu lagi salah satu faktor untuk belajar suatu bahasa baru itu adalah mindset gitu. Jadi kapan kita bilang bahwa kita nggak bisa atau kapan kita bilang susah ya gitu, itu sebenarnya kita ngasih tahu ke otak kita kalau kita memang nggak bisa. Jadi berapa kali pun kalian ganti guru, berapa banyak pun kursus yang kalian ikutin ya, kalau misalnya dari mindset kalian sudah bilang bahwa kalian nggak bisa,
ya nggak akan bisa. Kenapa? Karena bukan guru kalian atau bukan kursus yang kalian ikutin yang akan merubah kemampuan kalian berbahasa Inggris. Siapa yang bisa merubah kemampuan bahasa Inggris kalian? Ya kalian sendiri gitu. Jadi kalau kalian sudah punya mental block like that, itu udah saya bilang susah. Jadi kan harus terus bilang hal yang positif ke diri kalian sendiri bahwa kalian bisa. Hanya saja jangan suka bandingin diri kalian dengan orang lain gitu. Misalnya orang lain, kok dia hebat banget ya, sebulan aja dia udah banyak kuasai vocabulary gitu, saya kok enggak gitu. Jangan pernah bandingkan itu, karena masing-masing orang punya waktu mereka sendiri gitu untuk bisa menangkap hal-hal, sesuatu hal, oke? Dan apalagi ini deh, saya sering dengar bahwa kenapa ya anak kecil itu kok pinter banget ya belajar bahasa Inggris, kayaknya mereka itu kayak spons gitu, bisa menyerap semua gitu. Sebenarnya kalau dari yang saya baca dan saya rasa itu make sense, masuk akal. Sebenarnya orang adult, orang dewasa itu juga punya kemampuan yang sama untuk belajar seperti anak kecil. Oke, bahkan sebenarnya kita lebih punya kapasitas untuk itu karena kita punya pengetahuan. Bedanya, sekali lagi bedanya, anak kecil nggak pernah takut salah. Dia ngomong nggak peduli bakal salah kek, bakal diketawain kek, bakal apa kek, itu nggak ada gitu di pikiran mereka. Sedangkan orang dewasa itu terlalu banyak berpikir, saya takut salah, nanti kalau saya salah orang itu nggak ngerti, saya diketawain. Nanti kalau saya salah orang anggap saya bodoh, ya kan? Itu perbedaan antara orang dewasa belajar bahasa Inggris dan anak kecil belajar bahasa Inggris. Oke? Nggak usah bahasa Inggris, anak kecil bahasa Indonesia lah. Mereka kan kalau ngomong baru belajar ngomong kan salah-salah. Tapi setelah itu toh mereka bisa gitu pick up, bisa bahasa kan, bisa lancar bahasa Indonesianya. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi mindset. Jangan takut salah, karena dengan kalian melakukan kesalahan itulah kalian belajar. Oke? Oke, jadi itu salah satu tips dari saya hari ini. Cara mudah belajar bahasa Inggris, fokus ke satu area dulu. Sesudah itu, kalau kalian sudah merasa mahir, boleh pindah ke area lain. Oke, kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, boleh ditanyakan ke saya, oke? Dan saya akan berusaha merespon sebisa saya. Oke? So, thank you for watching this video. It's a pretty long video, but if you stay till the end, congratulations. Okay, so I will see you later. Bye bye for now.